Para pemirsa TVRI NTB yang sama dikasih Tuhan, umat Katolik di mana saja yang sama dikasih Tuhan. Selamat berjumpa lagi bersama saya Egenius Siba dalam acara kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik. Dari studio TVRI Nusa Tenggara Barat, saya ucapkan semoga kita dalam keadaan sehat dan semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita dalam tugas seharian kita. Kurang lebih 1 jam ke depan kita dipandu untuk merenungkan tema memaknai kemerdekaan dalam terang Porta Sancta. Saya pikir ini tema yang aktual dan sedang kita jalani pada tahun ini. Dan saya tidak hadir sendiri di studio pada kesempatan ini. Saya ditemani oleh 2 narasumber kita yang tidak asing lagi bagi kita, saya pikir untuk umat Katolik baik di seluruh NTB ini. Untuk itu saya mengajak kita untuk menyapa narasumber kita. Baik, yang pertama Romo Eman, selamat berjumpa lagi Romo. Ini Deken NTB jadi. Kemudian istimewa juga pada kesempatan ini tamu kita, narasumber yang kedua Romo Patris. Selamat berjumpa lagi Romo. Semoga sehat-sehat ya. Sehat-sehat selalu, baik-baik. Umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk merenungkan mimbar agama pada kesempatan ini, kita mohon kehadiran Tuhan dalam doa yang akan dipimpin oleh Romo Eman. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta dan pengasih, kami bersyukur untuk rahmat penciptaan yang Kau berikan kepada kami, untuk kasih sayang-Mu yang telah memelihara kami, bangsa dan negara ini hingga tahun ini memasuki usia yang ke-80 tahun. Kami menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah-Mu dan kami ingin mengisi dan memaknainya dengan penyelenggaraan ilahi-Mu. Tahun ini juga gereja-Mu merayakan tahun Yobel, Pesiara Pengharapan, dan itu adalah saat di mana kami dibebaskan dari dosa dan maut, dari apapun belenggu-belenggu dunia yang membuat kami terpisah dan jauh dari kemerdekaan sejati yang Engkau anugerahkan. Melalui sabda-Mu dalam kitab suci juga Engkau telah memanggil kami untuk merdeka. Dan kami ingin mengisi dan memaknai kemerdekaan bangsa kami dan pembebasan melalui pintu suci yang kami maknai di tahun Yobel ini dengan bincang-bincang untuk memperdalam iman, meningkatkan rasa cinta kepada gereja dan bangsa untuk tetap menjadi orang-orang Katolik yang 100% Katolik dan 100% Indonesia. Kami juga ingin memaknai kemerdekaan ini dalam konteks kebebasan beragama, di mana kami diberikan hak dan wewenang untuk lebih mendekatkan diri dengan Dikau melalui agama dan kepercayaan yang kami miliki di dunia ini. Maka sertailah kami, jiwailah kami, terangilah hati dan pikiran kami, tempat ini dan sekitarnya, sarana dan prasarana ini, teman-teman yang bekerja bersama kami, juga para pemirsa yang mengambil bagian dalam dialog, diskusi, dan juga mimbar agama Katolik ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo. Umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk mendalami tema renungan kita, memaknai kemerdekaan dalam terang Porta Sancta. Baik Romo, kita bicara tentang Porta Sancta dulu. Ya, sebelum kita memaknainya dalam terang itu ya. Tema Porta Sancta dan tahun Yobel. Bagaimana Romo menjelaskan ini kaitan supaya umat kita mengetahuinya tentang tahun Yobel sekaligus Porta Sancta harus ada. Baik, Oke, para pemirsa, selamat berjumpa kembali. Merdeka, merdeka sebagai anak bangsa, merdeka juga sebagai anak Allah. Kurang-kurang lebih begitu ya, Romo Patris. Dan kali ini menjadi sangat istimewa karena kita membingkai dan memaknai kemerdekaan RI yang ke-80 dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Dan dalam konteks NTB ditambah lagi NTB Makmur Mendunia. Nah, kita coba memaknai tema nasional dan juga NTB ini dalam konteks iman dan kepercayaan yang kita miliki ya. Karena bagaimanapun Indonesia ini negara, bukan negara agama, tapi negara yang dibangun dan dipelihara dengan kekuatan agama-agama. Sejauh ini sudah tercatat ada 6 agama. Dan kita semua punya potensi dan kekuatan untuk menjaga dan memelihara bangsa ini dengan iman dan agama yang kita miliki untuk dia makin maju, makin bersatu berdaulat, dan rakyatnya sejahtera. Dan kami di Gereja Katolik memiliki prinsip hidup berbangsa dan bergereja itu dengan 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan kali ini Gereja Katolik
universal juga sedang memaknai tahun Yobel, tahun penuh rahmat, di mana itu dicanangkan oleh almarhum Paus Fransiskus sebelum dia meninggal dengan mengambil tema Pesiara Pengharapan dan mengambil kutipan dari surat Rasul Petrus itu, di mana ada Rasul Paulus, di mana ada tertulis spes in Christo non confundit. Harapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Dan dalam Kristus itulah yang kami imani. Kami berharap Indonesia memang makin maju, rakyatnya makin sejahtera, makin bersatu dan berdaulat. Nah, apa itu Porta Santa? Saya ini bawa sebuah panduan buku Porta Santa di mana umat Katolik dituntun dan dipandu untuk melewati pintu suci. Porta Santa itu berasal dari kata porta dan santa. Porta itu pintu, santa itu suci. Jadi pintu suci, dan itu adalah simbol dari keberadaan Yesus yang adalah pintu bagi domba-domba. Itu tertera dalam kitab suci, dan juga pintu itu adalah simbol dari jalan menuju surga. Karena kita akhirnya mati dan kita semua pasti mau masuk surga. Ya, kata Tuhan, surga itu luas. Jadi Yesus bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tapi pintu menuju surga itu sempit. Tapi apapun sempitnya, kalau kita berjalan bersama Kristus yang adalah pintu, kita pasti akan bisa melalui itu. Maka pada kesempatan ini, untuk memaknai kemerdekaan RI, kita coba melihatnya dalam konteks Porta Santa, karena dalam arti simbolik, pintu suci adalah pintu yang membebaskan kita, bebas dari dosa, bebas dari apapun bentuk belenggu-belenggu kehidupan. Nanti kalau di dalam buku panduan ini lebih rinci lagi berbicara tentang kenapa ketika melewati pintu suci orang perlu persiapan batin, paling tidak sakramen tobat. Sebelum melalui pintu itu berdoa dengan Bunda Maria, apa artinya? Dan waktu melewati pintu ada sedikit ritus memegang atau mencium pintu dengan kata-kata yang khas. Kalau secara pribadi sih begini kata-katanya. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu keselamatan. Semoga aku memperoleh keselamatan hidup kekal bersamamu melalui pintu suci ini. Dan kalau di buku panduan ini lebih detail lagi, berbicara tentang ketika kita bersandar di pintu, ketika kita mengecup pintu, apa yang kita serahkan di pintu itu. Karena itu bukan hanya sekedar pintu biasa, tapi pintu simbol kehadiran Allah yang Maha Rahim, yang memang mau berbelas kasihan kepada kita karena ingin membebaskan kita dari belenggu-belenggu kelaliman, dosa, penyakit, penderitaan. Maka secara jasmani dan rohani, pintu itu membantu untuk melepaskan kita dari berbagai macam bentuk belenggu yang ada. Nah, itu sedikit makna dari Porta Santa atau pintu suci yang kemudian kita pakai dan kita angkat untuk membingkai dan memaknai juga Hari Raya Kemerdekaan RI yang ke-80 tahun ini. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Ege. Mungkin juga Romo Patris bisa menyambung dan melanjutkan sedikit Porta Santa itu dalam konteks kemerdekaan. Baik. Terima kasih Romo. Saudara-saudariku yang terkasih, jadi Romo sudah menjelaskan refleksi teologis dan biblis tentang Porta Santa, pintu suci. Saya mengajak kita untuk melihat realitas pintu dan simbolisme dari pintu itu sendiri. Jadi kita tahu pintu itu fungsinya membuka, menutup, menghubungkan di dalam dengan di luar. Ya, dan secara teologis kita orang Kristen yakin, percaya bahwa satu-satunya pintu itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tahun Yobel ini secara khusus dalam tradisi Perjanjian Lama adalah tahun penghapusan utang. Dan bagi kita orang Kristen, hutang yang paling besar adalah hutang dosa. Nah, simbolisme masuk keluar pintu melalui ziarah yang ditentukan oleh gereja-gereja keuskupan kita masing-masing, itu pertama-tama bukan simbol keluar masuk melalui pintunya, tetapi tindakan yang terjadi sebelum ritus ini dilaksanakan. Sakramen tobat, perayaan Ekaristi, dan intensi khusus untuk kepausan dan doa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Jika tanpa kegiatan-kegiatan persiapan ini, kegiatan seperti ini, simbolisme melewati atau melalui atau ziarah ke tempat manapun tidak akan memiliki arti. Jadi pertobatan pribadi itulah yang ditekankan. Nah, di sini dalam hubungan dengan kemerdekaan bangsa kita, Indonesia yang tercinta ini, kebebasan sejati bukan sekedar bebas lepas dari segala macam aturan. Ini sebenarnya bentuk liberalisme total yang justru menjadi sumber kekacauan. Karena itu, kemerdekaan yang sejati yang baru saja kita rayakan 80 tahun, bukan bebas dari, tetapi sebenarnya bebas untuk. Ya. Dan karena sebagai manusia kita merefleksikan bahwa
asal dan tujuan kita adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita tidak mungkin bebas dari kehendak Tuhan ini. Jadi kebebasan yang sejati adalah bebas untuk mengikuti kehendak Tuhan melalui pintu yang tersedia menuju persatuan sejati dengan Tuhan itu sendiri. Oke, Terima kasih. Romo, terima kasih. Para pemirsa, kita ingat waktu Indonesia sudah merdeka, Presiden Soekarno pernah menyampaikan begini, Bapak Ibu, kita sudah bebas dari penjajahan asing. Ya, ya. Tetapi berikutnya, penjajahan bukan lagi dari asing, tapi dari diri kita sendiri. Maka berikutnya, kita memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan di dalam diri dan bangsa kita sendiri. Maka mungkin itulah maksud dari ketika bebas dari, untuk, dan bebas untuk. Oke, silakan Pak Ege. Baik, terima kasih Romo untuk penjelasan yang luar biasa tentang kaitan dengan kebebasan, lalu kaitan dengan Porta Santa itu sendiri. Baik, tadi Romo sudah menjelaskan kaitan dengan persiapan sebelum masuk, bukan soal maksudnya persiapan raya. Baik, kira-kira hal konkret ya apa ya, persiapan sebelum masuk itu. Kenapa harus tadi Romo pernah singgung harus Bunda Maria lalu tobat dan kira-kira makna apa supaya dan kaitan dengan pesiara pengharapan tadi Romo juga pernah singgung. Apakah sebelum masuk itu persiapan batin itu kaitan dengan tema pesiara pengharapan, lalu kegiatan-kegiatan apa sebelum masuk pintu suci itu lebih konkret sehingga mungkin umat kita ada yang mungkin belum ke kunjung pintu suci bisa laksanakan dalam baik. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ege. Ini memang pertanyaan yang sangat realistis karena sejauh ini macam kita di sini nih sudah dari bulan apa itu bulan Mei ya. Mei, ya, kita buka pintu suci tapi sejauh ini animo umat itu belum terlalu. Saya menduga karena mereka pikir pintu itu pintu biasa-biasa saja walaupun kita sudah menjelaskan itu pintu istimewa. Karena toh prakteknya di gereja pintu itu tidak dilalui sembarang. Kecuali orang yang memang punya intensi melewati pintu suci setelah persiapan-persiapan seperti panduan yang ada. Nah, kita kayak di Mataram, kita tidak sembarang keluar pintu utama atau pintu suci itu yang sudah diberkati oleh Bapak Uskup dan baru dibuka untuk situasi-situasi khusus. Selain mereka yang melewati, juga pada perayaan-perayaan hari Minggu dikasih dispensasi begitu. Nah, artinya begini, kenapa pintu itu begitu sakral? Karena memang seperti yang dijelaskan oleh Romo dan dari penjelasan yang sebelumnya, itu bukan hanya sekedar pintu, itu adalah simbol dari kehadiran Yesus yang adalah pintu untuk kita menuju Bapa. Jadi Yesus kan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa. Barang siapa mau datang kepada Bapa dan tidak melalui aku, ia tidak akan sampai kepada Bapa. Dan pintu itu adalah diri sendiri. Makanya di kesempatan ini bilang, akulah pintu menuju domba-domba. Jadi kita itu kan melewati pintu itu ya memang berpuncak pada Ekaristi sebenarnya. Tadi Romo Patri sudah singgung. Dan di dalam Ekaristi itu kan kita mencicipi anak domba Allah. Yang adalah Yesus sendiri. Memang kunjungan ke pintu suci itu paling bagus tuh diakhiri dengan Ekaristi. Nah, sebelum masuk ke puncak dari Ekaristi, itu kita perlu persiapan. Nah, biasanya kita itu diberikan pembekalan dahulu supaya umat paham mengapa dan untuk apa mengikuti pintu suci, bagaimana cara melaluinya, dan mengapa melakukan persiapan-persiapan seperti itu. Oke. Baik, Romo, kita break sebentar ya. Baik, umat Katolik, jangan kemana-mana, kita break sejenak karena ada yang mau lewat. Umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik. Saya mengajak kita untuk kembali ke studio bersama narasumber kita. Baik Romo, tadi sudah Romo jelaskan kaitan dengan hal-hal praktis dalam persiapan sebelum masuk Porta Santa untuk menjawab tadi utang dosa. Bagaimana silakan Romo. Oke, terima kasih Pak Ege. Para pemirsa, kita lihat dulu panduan praktis dari melalui pintu suci atau kunjungan ke pintu suci. Ini saya bacakan ya. Pertama, mendaftar ke sekretariat paroki. Kedua, syarat memperoleh indulgensi. Pengakuan dosa, ziarah ke pintu suci, mendoakan intensi Bapa Suci. Tekun merayakan Ekaristi dan rela berbagi dengan sesama yang membutuhkan.
Maka sebelum mengunjungi pintu suci, pengakuan dosa pribadi terlebih dahulu. Bisa sehari sebelumnya, sebaiknya dilakukan di paroki masing-masing, berkoordinasi dengan pastor paroki. Lalu hal-hal lain, hal teknis, menyiapkan salib panjang dan panji atau bendera, gereja, lingkungan, KBG, kelompok kategori. Kemudian ada lilin untuk dinyalakan saat berdoa di Gua Maria, karena sebelum melalui pintu suci ada persiapan doa di Bunda Maria. Kalau ada gua, di gua, kalau tidak di patung Bunda Maria. Nah, pertanyaannya, mengapa harus berdoa di Bunda Maria dahulu? Ini alasannya. Kalau mau menuju Bapa, Yesus adalah jalan. Kalau mau menuju Yesus, Maria adalah jalan. Karena dalam ajaran Katolik kita, per Mariam ad Jesum. Siapa mau sampai kepada Yesus harus melalui Bunda Maria. Dan dalam konteks ini saya pikir Romo Patris lebih banyak mengetahui dan mengenal mengapa Bunda Maria itu begitu mendapat tempat istimewa dalam Gereja Katolik. Yang pasti kita tidak menyembah Bunda Maria, kita menghormati Bunda Maria. Dan ini juga kan pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman kita tentang pemahaman tentang Bunda Maria. Kenapa Gereja Katolik begitu seperti menyembah Bunda Maria, padahal kan bukan begitu. Nanti Romo Patris bisa menyampaikan, menyambung. Tapi untuk kita begini, kenapa kita berdoa di depan Bunda Maria? Karena kita mohon Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, Bunda Yesus, Bunda kita, untuk bersama Sang Ibu kita menuju ke pintu yang adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kalau kita merujuk ke kedekatan Bunda Maria dan Yesus, memang mereka tidak bisa dipisahkan. Ya, pertama-tama kenapa? Yesus kan dikandung di rahim Bunda Maria, itu pasti sangat dekat. Kemudian secara lahiriah mereka dekat, secara batiniah mereka dekat, secara rohani mereka dekat. Dan mereka dipersatukan oleh roh yang sama. Dan ada hubungan antara ketika Maria dikandung tanpa noda, penting juga untuk membersihkan kita dari dosa. Tadi Romo Patris sudah singgung tentang penghapusan utang dosa. Jadi kita akan datang berdoa karena kita sudah berdosa. Dan untuk menyucikan diri dan sebelum disucikan oleh Kristus, kita perlu meminta bantuan Bunda Maria, karena Bunda Maria juga tak bernoda. Jadi ketak bernodaan Maria kiranya memancar dalam diri kita yang berdosa, supaya kita lebih dipantaskan dan dilayakkan berjumpa dengan putranya yang memang penebus, penyembuh, pintu suci gitu. Dan Bunda Maria itu sangat didengar oleh Yesus. Dan ini terlihat dari cerita-cerita ketika hadir dalam pesta perkawinan di Kana. Sebagai mujizat pertama yang dibuat Yesus kan justru karena kepedulian Bunda Maria. Jadi Bunda Maria melihat tuan pesta kekurangan anggur. Catatannya, mereka hadir sebagai undangan, bukan sebagai keluarga. Tapi kenapa dia peduli? Dan kepedulian Maria itu diungkapkan kepada Yesus ketika melihat tuan pesta kekurangan anggur. Tanpa diminta oleh tuan pesta, dia peduli melihat kekurangan itu dan bilang, nah mereka ini kehabisan anggur. Walaupun ada rada-rada Yesus menolak, dengan mengatakan, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Tapi karena Maria punya kedekatan pribadi dengan Yesus, dia tahu isi hati anaknya. Dan dia percaya bahwa Yesus itu bisa melakukan. Maka walaupun mungkin sepintas kesannya menolak, tapi dia meminta dengan penuh keyakinan kepada tuan pesta. Isilah tempayan itu dengan air, buatlah apa yang disuruhkan oleh dia kepadamu nanti, kan gitu. Dan setelah itu melihat Bunda Maria sudah melakukan itu, Yesus tidak menolak lagi. Tinggal dia tap berkatin itu, semua air di dalam tempayan berubah menjadi anggur, lalu terjadilah mujizat pertama. Ya. Yesus sangat mendengar Bunda Maria. Dan apalagi di saat-saat terakhir, sebelum menghembuskan nafas, Yesus sudah dengan secara resmi dan legal menyerahkan Bunda Maria itu kepada gereja, ketika kepada murid yang dia kasihi di kaki salib, dia bilang apa? Ibu, inilah anakmu. Dan kepada rasulnya, dia bilang, inilah ibu. Itu sebuah bukti bahwa Yesus tidak ingin ibunya tidak diperhatikan. Dan itu juga secara resmi menunjukkan bahwa Maria sudah diberikan kepada gereja sebagai ibu gereja, ibu Tuhan, ibu kita. Dan kita biasanya tidak mungkin langsung tiba-tiba berjumpa dengan Yesus tanpa melewati ibunya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang lebih manusiawi lah. Tapi yang paling penting adalah kedekatan spiritual antara Yesus dan Maria. Membuat kita sebagai orang Katolik sebelum melewati pintu suci berjumpa dengan Yesus, kita berdoa dulu bersama Bunda Maria sebagai persiapan. Romo Patris mungkin bisa melanjutkan. Baik. Romo, terima kasih. Romo sudah menjelaskan pandangan Gereja Katolik tentang siapa Maria sebagai orang kudus terbesar dalam sejarah dan sejarah gereja. Nah, saya bermaksud mau merangkum, mengajak kita semua untuk melihat posisi Maria
dalam sejarah keselamatan manusia. Jadi banyak dari kita, bahkan orang Katolik sendiri, yang cenderung melihat Maria sendiri, terlepas dari seluruh tatanan keselamatan. Maka itu bisa jatuh ke dalam devosi yang salah, ya, sehingga menimbulkan banyak tuduhan-tuduhan yang keliru. Nah, dalam hubungan dan hutang dosa, kita bisa jelaskan seperti ini. Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar mau menciptakan manusia untuk mengundang manusia masuk ke dalam persekutuan Allah Tritunggal ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, manusia ini diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan sendiri, imago Dei, gambaran citra Allah. Kepadanya diberikan dua kemampuan, itu intelektus, akal budi, dan voluntas, kehendak. Nah, kedua ini sebenarnya adalah senjata untuk kembali atau kendaraan untuk kembali kepada Tuhan, yaitu keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Tetapi karena kebebasannya, manusia bisa memilih untuk tidak ikut kehendak Tuhan. Dia memilih sebagaimana diceritakan dalam kitab Kejadian, dia justru Hawa mengikuti rayuan ular, dan kemudian Hawa ini menggoda Adam, akhirnya dua-duanya jatuh ke dalam dosa. Sejak saat itu dalam Kejadian bab 3 ayat 15, ada nubuat yang disebut sebagai proto-evangelium atau dasar dari Injil. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini dan keturunannya. Nah, sejak saat itu karena Hawa dan Adam baru, manusia jatuh ke dalam dosa, maka sejak saat itu Tuhan memutuskan karena kasih-Nya ada Adam baru dan Hawa baru. Jadi Adam dan Hawa yang lama itu yang tercatat dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa baru adalah Yesus dan Maria. Karena ketidaktaatannya Hawa, seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Karena ketaatannya Maria sebagai Hawa baru mengangkat kita semua kembali. Romo, menarik tadi ketika mengatakan taat pada kehendak. Dan memang kita menemukan perbedaan antara Adam dan Hawa baru dan Adam dan Hawa lama kan. Ya. Kalau Adam dan Hawa lama itu kan ketika Tuhan bilang kamu boleh menikmati apa saja di Taman Eden, tapi kecuali buah dari satu pohon itu tidak boleh kamu makan. Dan itu yang mereka langgar kan? Tidak taat dengan perintah Allah. Kemudian sedangkan Maria waktu ditawarin untuk mengandung dan melahirkan Yesus kan, memang dia ada keraguan sebagai seorang pribadi untuk melakukan hal itu. Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami, tapi akhirnya dia lebih memilih pada taat pada kehendak Allah ya, yang kemudian terjelma dalam prinsip aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Jadi baik Romo, jadi saya tambah inti ketaatan ini sebenarnya inti dari kekristenan ya. Jadi Yesus sendiri taat sampai wafat di kayu salib. Nah, kita manusia sebenarnya seluruhnya diundang untuk taat supaya masuk dalam persekutuan itu. Dan Maria sebenarnya perempuan yang pertama teladan, orang yang pertama taat seutuhnya kepada kehendak Tuhan, sehingga gereja mengajarkan bahwa dia karena ketaatannya mendapatkan buah yang dihadiahkan oleh Kristus sendiri, yaitu berbahagia bersama Allah Tritunggal. Nah, dia menjadi orang kudus yang terbesar, dan gereja mengadakan penghormatan secara khusus dengan istilah hiperdulia. Gitu. Oke Romo, nanti kan ketaatan ini menjadi kata kunci ketika kita bicara tentang kemerdekaan ya, kemerdekaan sejati, baik dalam hidup berbangsa, juga dalam hidup beriman dan beragamanya. Ini akan kita lanjutkan di segmen berikut. Silakan Pak Ege melanjutkan. Baik, terima kasih Romo. Baik, sudah luar biasa kaitan semakin mengantar umat kita untuk memahami iman dan ketaatan. Saya pikir ini dua hal yang kata kunci ketaatan. Baik, ini kaitan dengan pesiara pengharapan. Ini pertanyaan konkret juga Romo. Pesiara kemana, kan pengharapan yang bagaimana yang harus dihayati oleh umat Katolik dalam tahun Yobel ini, dan bagaimana dalam kaitan dengan iman. Pesiara pengharapan, pesiara yang mau kemana, dari mana mau kemana, dalam kaitan pesiara, lalu pengharapan yang bagaimana yang harus mereka, kepada siapa mereka beri pengharapan itu, sehingga umat bisa memahami dalam konteks melewati Porta siara pengharapan dengan tema tahun Nobel. Baik, silakan. Ada sebuah adagium Latin yang kurang lebih berbunyi begini, Dum spiro spiro, selagi saya bernafas saya berharap. Dan memang hidup tanpa harapan itu seperti tanpa kompas ya. Artinya kan kita mau, tujuan kita ke situ, tapi apa yang kita mau dapatkan? Siara itu kan perjalanan. Kita berjalan menuju ke suatu tempat. Kalau tidak ada harapan yang kita mau dapat di tempat yang baru,
di tempat kita tuju, pasti semangat untuk berjalannya juga berbeda. Betul, iya. Kan jalannya mengambang, Iya. mau dapat apa? Iya. Nah, kalau kita bicara pesiaran pengharapan, Pengharapan. ada harapan yang kita mau dapatkan dari perjalanan itu. Dan itulah hakikat dari Porta Santa dan pesiara pengharapan ini. Bahwa kata kuncinya gini, kita punya harapan. Harapan apa? Pasti semua punya harapan untuk hidup baik, hidup bahagia. Dan bagaimana bisa hidup baik dan kebahagiaan itu bisa diperoleh kalau tidak ada perjuangan untuk berjalan, dan kita berjalan bersama siapa itu. Baik, Romo sebentar kita tahan sebentar. Baik umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, kita break sejenak, kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik. Saya mengajak kita untuk kembali berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita. Baik, Romo tadi sudah memberi penjelasan tentang pesiara, kemana kita pergi, dan pengharapan yang bagaimana, silahkan. Oke, lanjutkan. terima kasih Pagi. Oke, para pemirsa, kita kembali ke harapan apa sih yang kita mau peroleh dari siarah yang kita jalani. Nah, kalau bicara harapan ini, saya teringat dengan dua paus terakhir yang sebelum mereka meninggal, mereka bicara tentang harapan. Rasanya karena mereka tahu mau meninggal, makanya mereka perlu bicara harapan. Seperti Paus Fransiskus ini kan, sebelum dia tahu dia akan meninggal, lalu dia memaklumkan tahun Yobel dengan tema pesiara harapan. Dulu Paus Yohanes Paulus II juga, kalau saya tidak salah ingat, sebelum dia meninggal, dia pernah menerbitkan buku yang berjudul Melintasi Ambang Pintu Harapan. Kalau dari dua paus ini berbicara tentang harapan, maka kita bisa membayangkan yang dimaksudkan dengan harapan itu adalah hidup bersama Allah dalam kerajaan surga ketika kita beralih dari dunia ini. Tapi gini juga, di dunia pun kita punya harapan. Di akhirat kita berharap untuk bersatu kembali dengan Tuhan. Nah, kita bicara tentang yang akhirat itu kan urusan masih jauh. Tapi kita bicara ketika di dunia, kita berharap mau jadi apa dan mau dapat apa. Nah itu. Dan dalam gereja Katolik, harapan ini menjadi unsur yang sangat penting di antara iman, harap, dan kasih. Dan kita harus jelas, harapan kita menjadi Katolik ini kita mau dapat apa. Supaya kita beriman juga, karena kita tahu motivasi dan tujuannya. Daripada jadi beriman KTP kan, KTP status Katolik, tapi jadi Katolik untuk apa? Nah, dulu kalau saya tidak salah ingat, kita pernah bicara juga di TVRI itu kan. Betul. Kita jadi Katolik untuk apa? Bukan hanya sekedar punya KTP Katolik, bukan hanya berlabel Katolik, tapi apa yang kita mau dapatkan. Saya rasa sama juga dengan teman-teman agama lain. Kita memilih Muslim, kita memilih Hindu, kita memilih Buddha, kita memilih Protestan, harus jelas kita mau apa yang kita harapkan dari kita beragama seperti itu. Dan ke depannya, ketika berbicara tentang berbangsa dan bernegara, dari agama yang kita miliki dan iman kita miliki, kita mau harapkan apa bangsa ini dengan kekuatan-kekuatan iman yang kita miliki. Ya, mungkin Romo Patris bisa melanjutkan tentang harapan-harapan yang dalam persiaran kita. Baik, terima kasih Romo. Saudara-saudariku, siara pengharapan. Ini memang kata yang sepintas terdengar puitis, tapi sebenarnya punya makna yang mendalam. Yang pertama, kita sebagai manusia sadar bahwa segala sesuatu itu berubah. Ya, segala sesuatu selalu berjalan terus. Minimal meskipun kalau kita duduk diam, waktu terus berjalan. Jadi segala sesuatu sebenarnya berjalan. Nah, di dalam perubahan-perubahan yang kita alami setiap hari, sebenarnya muncul pertanyaan yang mendasar. Kita ini mau kemana? Nah, agama-agama berusaha untuk menjawab pertanyaan ini. Kita datang dari mana dan mau kemana. Sebenarnya kita hidup di dunia sebagai satu perjalanan. Nah, setiap agama, setiap kebudayaan menawarkan tujuan kita mau kemana. Bahkan di zaman modern ada tawaran dari hedonisme, ada tawaran dari materialisme, dan banyak isme-isme lainnya. Nah, di tengah kebingungan relativisme, tawaran-tawaran jalan seperti ini, tahun ini secara khusus kita umat beriman Katolik menegaskan kembali harapan kita yang sejati.
persatuan sejati dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, bahasa-bahasa pastoralnya biasanya masuk ke surga, hidup bahagia, tinggal di rumah Bapa, dan seterusnya. Tapi intinya bahwa kita datang dari Tuhan sendiri, dan dalam proses ini berrelasi dengan sesama kita, baik yang sama agama maupun yang berbeda keyakinan, untuk bersama-sama kembali ke rumah Bapa, Allah yang Maha Esa ini. Jadi pengharapan itu bukan sekedar pembayangan akan sesuatu yang akan terjadi tanpa kepastian yang jelas. Tapi kebajikan Kristiani, iman, harap, dan kasih, itu tiganya adalah theological virtus, ya, kebajikan teologis. Dan iman sudah bisa kita yakin, tetapi apa pengharapan itu? Nah, pengharapan kita sebagai orang Katolik adalah tinggal bersama Allah Bapa di surga, seperti yang sudah terjadi para kudus, dengan Maria sebagai ratu para kudus. Oke, para pemirsa. Jadi tadi Romo Patris sudah mengatakan bahwa harapan kita bersatu kembali dengan Allah. Dan saya pikir ini harapan semua agama dan harapan bangsa. Kita itu menempatkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa karena kita berharap bahwa bersatu dengan Allah itu yang utama dan pertama untuk membangun bangsa ini, yang kemudian terbias dan tercermin dalam memandang sesama juga sebagai bentuk kehadiran Allah yang konkret kan. Tadi Romo Patris bilang setiap manusia diciptakan sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah. Dan kita itu diciptakan tidak dengan agama. Tuhan menciptakan kita dengan cinta yang satu dan sama. Dan cinta yang satu dan sama itu yang perlu dipelihara di setiap agama. Sehingga apapun perbedaan agama, kita tetap punya cinta yang satu dan sama. Karena kita lahir dari Tuhan yang Maha Cinta, yang satu dan sama, menciptakan kita tanpa perbedaan. Nah, kita kembali ke Bapak Ibu, perlu juga hati-hati membedakan antara harapan dan optimisme. Kita sering terjebak dalam istilah itu. Jadi kalau mengacu pada penjelasan Romo Patris tadi, harapan itu ada unsur imannya. Ada Allah di dalamnya dan kita rindu bertemu dan bersatu kembali dengan Allah. Sedangkan optimisme itu lebih pada profesionalitas. Jadi harapan itu spiritualitas, optimisme itu profesionalitas. Jadi lebih mengandalkan profesi kita untuk menggapai sesuatu, tapi kadang-kadang juga kita tidak menggapainya. Karena kita terlalu mengandalkan profesionalitas, lupa Tuhannya. Maka ada istilah hopeless, kehilangan harapan. Bahkan yang paling ini kan istilah di PHP. Makanya jadi kalau menaruh harapan pada dunia dan sesama, kadang-kadang memang menciptakan hopeless dan PHP. Makanya gereja itu mengajak apa? Spes in Christo non confundit. Harapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Jadi kita diarahkan untuk bersatu dengan Bapa, tapi Kristus adalah jalan dan pintu menuju persatuan Allah Tritunggal yang disampaikan oleh Romo Patris. Dan saya pikir itulah yang membuat Bunda Maria itu diangkat ke surga. Kita kan sebelum merayakan 17 Agustus, kita merayakan Bunda Maria diangkat ke surga pada 15 Agustus. Dan apa itu surga untuk Bunda Maria? Dia bersatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya setiap kali kita ada rosario ada salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam Pelai Allah Roh Kudus. Dan surga bagi Bunda Maria bisa sebagai sebuah ruang atau tempat, tapi lebih sebagai suasana. Makanya dalam Magnificat itu dia bilang apa? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersuka cita karena Allah juru selamat. Jadi surga itu ada dalam jiwa yang bahagia. Dan kalau kita bicara merdeka, itu artinya bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi bebas untuk mengekspresikan jiwa yang merdeka. Saya pikir ini hal yang perlu kita refleksikan. Baik, terima kasih Romo berdua sudah penjelasan luar biasa. Saya pikir umat kita semakin mendalami hal-hal ini. Kadang-kadang kan katekesi yang begitu kurang, akhirnya umat kita ya kurang paham. Gagal paham. Tapi bagus, luar biasa. Tadi kita sudah jelas pengharapan itu pada Kristus betul. Tujuannya jelas tadi kita bersatu ya. Karena Kristus tidak pernah bikin kita PHP. Betul. Ya, baik. Ini kita bicara tentang kemerdekaan, kebebasan. Untuk sampai ke situ tadi keterkaitan dengan utang dosa, maka harus butuh kebebasan. Bagaimana Romo menjelaskan kebebasan itu dalam konteks supaya kita dalam pengharapan itu betul-betul sesungguhnya kepada Kristus dan arah kita itu jelas. Berarti kita butuh pembebasan dari utang dosa tadi sudah disampaikan. Bagaimana harus dijelaskan Romo? Silakan berdua. Ya, kita bicara kemerdekaan itu hari Minggu waktu merayakan perayaan 17 Agustus versi Katolik dalam misa. Saya menyampaikan begini, kita itu bangga jadi orang Katolik di Indonesia. Nanti bisa baca di buku, seandainya Indonesia tanpa Katolik, ya rasanya beda. Tapi yang mau saya katakan begini,
kita bangga kenapa? Kita merasa memiliki Indonesia dan buktinya ditempatkan di dalam liturgi gereja itu di posisi yang tinggi. Bahwa Hari Raya Kemerdekaan RI ditempatkan secara liturgis bersanding dengan hari raya lain. Makanya di Gereja Katolik kan Hari Raya Kemerdekaan RI dimasukkan dalam kategori hari raya besar. Jadi istimewa begitu. Dan setiap kali kita merayakan misa, doa umat, setelah kita berdoa untuk pemimpin gereja, kita berdoa untuk pemimpin negara. Bagaimana kita menempatkan negara itu begitu penting dalam hidup beriman kan. Kemudian saya rasa juga kita terinspirasi oleh John F. Kennedy, presiden orang Katolik pertama di Amerika yang dia berbicara apa? Sebagai warga negara, jangan banyak bertanya apa yang negara buat untuk saya. Banyaklah bertanya apa yang saya buat untuk negara. Dan saya pikir kita orang Katolik mengisi kemerdekaan ini setelah kita bebas dari penjajahan, kita bebas untuk mengekspresikan kemampuan, potensi, bahkan kekuatan iman kita untuk membangun bangsa ini. Sehingga dalam hal ini juga saya rasa pasal 29 perlu kita ingat kembali ya. Soal kebebasan beragama, karena setiap agama punya kekuatan untuk membangun bangsa. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan dan refleksi untuk kita, bahwa setelah Indonesia sudah merdeka selama 80 tahun, apakah benar kebebasan beragama juga itu ada? Ini juga bahan menarik untuk dipertimbangkan. Nah, ini kan kemerdekaan juga, bicara kemerdekaan. Jadi kita kembali ke tadi, kemerdekaan. Jadi saya kemarin waktu misa itu, saya minta tolong orang tua berikan definisi dia tentang kemerdekaan itu apa, versi orang tua, versi orang muda itu merdeka itu apa, versi kaum terpanggil itu merdeka itu apa. Karena ternyata merdeka itu bicara tentang kebebasan jiwa. Kebebasan jiwa yang tidak hanya secara fisik kita bebas dari belenggu-belenggu fisikal, tapi juga bebas dari belenggu-belenggu jiwa. Makanya kan Santo Paulus atau Petrus bilang, kamu dipanggil untuk kemerdekaan, bebas dari belenggu-belenggu kelaliman. Dan kita tahu bahwa kelaliman bukan tentang kekuasaan yang otoriter atau yang primordial atau yang korup, tapi terutama melepas belenggu-belenggu jiwa yang penjajah utama di dalam jiwa kita itu sebenarnya ada di katanya Romo Patris tadi itu ya, yaitu utang dosa, itulah belenggu utama. Oke. Baik. Umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, kita break sejenak, kita berikan untuk jeda pariwara berikut ini. Umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, senang Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saya mengajak kita untuk kembali bersama dengan narasumber kita. Baik, Romo tadi sudah menjelaskan kaitan dengan kemerdekaan, kebebasan. Itu sudah dijelaskan, bagaimana dilanjutkan. Oke, terima kasih para pemirsa. Tadi kita sudah mengerucut pada kemerdekaan itu mulai dari kebebasan batin dan jiwa, lalu kemerdekaan fisik. Dan tadi Romo Patris sudah singgung tentang utang dosa yang membelenggu, yang membuat kita tidak menjadi pribadi yang merdeka. Silakan Romo Patris melanjutkan. Baik, terima kasih Romo. Jadi kita sudah semakin mengerucut ke kemerdekaan. Nah, untuk apa? Ada hutang dosa, lalu kemerdekaan itu untuk apa? Ada dua hal. Dalam homili-homili di dalam misa kemerdekaan Republik Indonesia, kita selalu mengulang satu kata slogan yang cukup dikenal oleh umat Katolik di seluruh Indonesia. 100% Katolik dan 100% Indonesia. Ini bukan sekedar slogan kosong. Ini adalah kenyataan mendasar dari seorang umat Katolik di negara tercinta Republik Indonesia ini. Karena dua hal ini, gereja dan negara, adalah bentuk otoritas yang mengikat kita sebagai warga negara maupun sebagai warga gereja untuk tanda petik membayar hutang dosa kita. Nah, apa artinya membayar hutang dosa? Kita perlu mengembalikan, menghargai kebaikan bersama, apa yang dinamakan bonum commune,
Kita semua berjuang untuk itu dan mengembalikan martabat dan pribadi manusia. Gereja dan negara sama-sama bertugas, berotoritas, mengatur kita semua untuk bonum comune, kebaikan bersama, dan martabat manusia. Kita seringkali banyak berbicara tentang hak asasi martabat manusia itu karena apa? Manusia ini adalah citra Allah, imago Dei. Nah, membayar hutang dosa artinya setelah mendapat kekuatan dari Kristus melalui Ekaristi, kita bekerja di tengah masyarakat sebagai orang Katolik, sebagai orang NTB, kita bekerja untuk kesejahteraan bersama dalam bahasa politiknya atau bonum comune, dan bekerja untuk martabat manusia, yaitu pribadi-pribadi yang berharga. Terima kasih Romo. Jadi kita pertama itu bebas dulu dari utang dosa agar kita bisa mengisi kemerdekaannya. Ya. Dan kalau kita kembali ke melewati pintu suci, tadi kita sudah singgung bahwa setelah persiapan batin melalui sakramen tobat, berdoa bersama Bunda Maria, melintasi pintu suci, jauh ada doa-doa di dalam gereja di depan salib kerahiman. Juga paling penting itu berpuncak pada Ekaristi, dan Ekaristi adalah proses pemerdekaan kita dari dosa, dari utang dosa. Karena waktu itu kita terima tubuh dan darah Kristus, Yesus masuk di dalam diri kita dan Yesus masuk untuk membebaskan kita. Makanya sebelum terima komuni itu kan ada rumusan, ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Dan sebelum ucapan doa itu imam bilang apa? Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang. Bahagia, merdeka itu bahagia sebenarnya. Jadi yang pasti bahwa ini kita sudah merdeka 80 tahun. Tapi apakah di setiap batin orang betul-betul merdeka? Ini yang jadi persoalan. Saya pikir orang tidak bisa bekerja dengan baik kalau dia memiliki hati yang terbelenggu, jiwa yang terbelenggu, yang tadi ya karena masih ada penumpukan utang dosa di dalam jiwa, maka membersihkan utang dosa itu ya menurut kami jalan terbaik untuk kita membangun bangsa dan mengisi kemerdekaan ini. Karena kalau kita dengan hati yang terbelenggu, hati yang terbebani, hati yang galau, tidak mungkin kita leluasa melakukan apapun kan. Orang dalam persoalan, dia tidak mungkin leluasa bekerja. Dan kalau kita bicara harapan tadi, masalah itu kan definisi dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kita boleh punya banyak harapan, tapi ke dalam kenyataan tidak bisa mengeksekusi, itu yang menciptakan persoalan. Dan persoalan yang menumpuk bisa melukai hati, dan hati yang terluka tidak dihapus melalui pintu suci misalnya, atau sakramen tobat, itu akan menumpukan persoalan juga. Dan tidak mungkin kita bisa mengisi kemerdekaan dengan persoalan. Nah, tadi Romo Patris juga singgung tentang 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu kalau dalam bahasa Injilnya perayaan kemerdekaan RI itu Yesus bilang apa? Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. 100% Katolik, 100% Indonesia. Inilah dasar biblis dari keberadaan kekatolikan kita. Nah, oke. Para pemirsa, akhirnya kita mengerucut pada kemerdekaan itu tentang pembebasan batin yang membuat kita mengabdi dengan leluasa. Makanya lagu khas dari referen Mazmur Hari Raya Kemerdekaan itu apa? Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Nah, ini dia mengisi kemerdekaan dengan mengabdi dalam cinta kasih. Tapi tidak ada cinta kasih kalau kita tidak merasakan sentuhan kasih Allah lewat pengampunan atas utang dosa yang kita miliki. Jadi kira-kira begitu konektivitas antara kemerdekaan batin, penghapusan utang dosa, untuk kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hati yang lapang dada. Dan yang paling penting juga mungkin ini Romo ya, hanya hati yang suci dan bersih yang bisa mencintai semua orang dan memandang semua orang sebagai imago Dei ya. Nah, ini kan penting juga untuk kita membangun kerukunan antara agama, untuk mengisi kemerdekaan ini dengan menghargai satu sama lain dan memberikan kemerdekaan kepada setiap agama untuk mengekspresikan iman dan hidup keagamannya. Atau bagaimana menurut Romo tentang hal ini? Baik, mungkin ini semakin mengerucut ya persoalannya. Kita sekaligus semacam menutupi conclusion. Menurut saya, ya kita mengucapkan dirgahayu untuk negara tercinta Republik Indonesia, dan ajakan dari saya untuk refleksi kita semua setelah menyaksikan segala macam peristiwa melalui media atau melalui pengamatan sehari-hari dari Sabang sampai Merauke, ada dua pertanyaan atau ada dua catatan untuk pemeriksaan.
kalau pemerintah atau tokoh agama atau tokoh masyarakat tidak menghargai kebaikan bersama, bonum comune, dan tidak menghargai martabat manusia atau persona, berarti ini kita punya masalah serius. Nah, dalam hal ini, dalam hal bebas untuk beragama, toleransi, dan mengimani apa yang menjadi keyakinan saya, perlu kita bertanya, apakah ini demi kebaikan bersama kita harus menekan martabat pribadi, atau demi martabat pribadi kita harus menekan kebaikan bersama. Dan ini bukan dilema. Ya, ini bisa diselesaikan dengan berjuang agar dua-duanya bisa diangkat. Inilah proses kita membayar hutang kita. Betul, ya. Jadi silahkan, pluralitas itu objektif dan nyata, tetapi kompromi tidak boleh ada. Masing-masing kita menjalankan iman dan keyakinan kita dan perlu bebas untuk mengekspresikan itu secara publik. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Patris. Dan inilah Bapak Ibu kesimpulan akhir dari Romo Patris, juga kiranya menjadi sebuah kesimpulan kita bersama bahwa kita sudah mencapai kemerdekaan itu sampai usia 80 tahun. 80 loh, kalau kita bayangkan usia manusia itu kita sudah opa-oma ya. Bayangkan dengan usia seperti ini, masih ada yang merasa tertindas, masih ada yang merasa tidak bebas. Lalu apa artinya kemerdekaan? Kalau kita masih dengar ada yang tersiksa, ada yang tertindas karena perbedaan, karena macam-macam persoalan, lalu apanya yang merdeka? Jadi dengan ini kami merasa perlu untuk kita betul memaknai kemerdekaan ini dengan bertanya lagi ke dalam diri kita masing-masing, seperti yang dikatakan oleh John F. Kennedy itu. Apa yang saya buat untuk negara? Jangan hanya banyak menuntut negara buat apa untuk saya. Dan ketika kita sudah kembali ke dalam pribadi, ingat bahwa setiap pribadi punya utang loh, yaitu utang dosa. Kalau mau membangun bangsa dengan hati yang tulus, ikhlas, penuh kemerdekaan sejati, lunasin dulu utang di dalam pribadi. Artinya, jangan sampai lupa merasa berdosa dan merasa bersalah. Saya pikir hal-hal seperti ketidakadilan, kekerasan, korupsi, itu merajalela dan bertumbuh ketika kita itu tidak punya rasa malu, rasa bersalah, dan rasa berdosa ya. Jadi kita perlu punya rasa malu, rasa bersalah, dan rasa berdosa untuk kita dengan merdeka membangun bangsa ini. Sehingga harapan dan cita-cita kita untuk Indonesia yang berdaulat bersatu, rakyat sejahtera, makin maju, betul dapat kita wujudkan menuju Indonesia emas. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda. Doa kami selalu untuk bangsa dan negara dan untuk kita semua. Terima kasih NTB, tetaplah berjuang untuk NTB makmur mendunia. Terima kasih Bagi. Terima kasih Romo, Patris, dan Romo Eman. Umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, kita dibatasi oleh waktu. Kita akan jumpa lagi dalam acara Mimbar Katolik dalam waktu yang lain. Saya berpikir bahwa Romo berdua telah mengantar kita dengan suatu penjelasan yang sangat konkret untuk kita. Maka marilah kita menutup dengan doa. Baik, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena rahmat cinta kasih-Mu yang begitu besar yang Kau limpahkan kepada kami semua, terutama negara dan bangsa kami yang kini menikmati 80 tahun kemerdekaannya. Semoga dalam kemerdekaannya itu kami semakin berjuang untuk mengisinya dengan menghargai kebaikan bersama, mengupayakan kebaikan bersama, dan menghargai martabat pribadi. Dan semua ini Kau sadarkan kepada kami melalui Porta Santa di dalam gereja Katolik ini. Berkatilah kami semua dan seluruh kru televisi ini dan mereka semua yang menyaksikan siaran ini. Semoga kami semua diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat. Yuk. Oh ya. Mantap. Terima kasih Romo.